Shalom sahabat Bible Study, bertemu lagi di program kesayangan kita, program Bible Study. Bersama saya Roni Sitorus dan tentunya yang namanya Bible Study pasti harus ada narasumbernya. Dan bersama kita sudah hadir hari ini seorang narasumber dan juga seorang YouTuber Kristen yang sangat-sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Pastor Andre Tunggal. Halo sahabat Bible Study. Wow. Perlu koreksi sebentar. Terkenal banget sih enggak. Tidak terkenal banget. Oke, Pastor, gimana kabarnya? Sehat, Pastor? Thanks God. Puji Tuhan. Thank you anyway untuk ngundang dan thanks for having me. Yes. Nah, sahabat Bible Study dan juga Pastor Andre, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup seru, yang cukup panas dan cukup sensitif juga, Pastor. Tema yang diberikan adalah perpuluhan emang harus 10%. Wow. Sahabat Bible Study, perpuluhan atau tepatnya sebenarnya disebut persepuluhan karena Lembaga Alkitab Indonesia juga menerjemahkan persepuluhan. Itu adalah 10% dari penghasilan yang diberikan kepada pekerjaan rumah Allah di bait Allah. Pada dasarnya seperti itu. Di dalam gereja perpuluhan sudah menjadi pro dan kontra, ya. Ada orang-orang yang mengatakan perpuluhan itu wajib, tapi ada juga orang-orang yang mengatakan perpuluhan itu tidak wajib. Sehingga ini hal yang menjadi sangat serius dan perlu kita bahas secara sistematis dan tentunya berdasarkan firman Tuhan. Nah, Pastor Andre, sebelum lebih jauh membahas apakah perpuluhan itu wajib atau tidak, mungkin kita buka dulu pemahaman dasar. Apa sih kata Alkitab tentang perpuluhan, Pastor? Menarik. Ya, berbicara tentang perpuluhan, kita tuh mesti mengerti bahwa perpuluhan itu adalah konteks dalam praktik-praktik keagamaan yang terjadi di Perjanjian Lama. Ya, tentu di Perjanjian Baru juga orang masih melakukannya. Tetapi dalam Perjanjian Lama itu merupakan konteks. Kenapa demikian? Misalnya, kita menemukan beberapa informasi di dalam bagian-bagian Perjanjian Lama, misalnya dalam Imamat. Pasal yang ke-27 ayat 30. Perpuluhan itu pada waktu itu berbeda dengan perpuluhan yang saat ini kita lakukan. Nah, misalnya hari ini kan kita melakukannya perpuluhan itu adalah dari yang tadi sempat disinggung bro ya, bahwa dari penghasilan kita 10%. Tapi zaman itu orang belum punya sistem gaji seperti yang kita bayangkan. Ya. Pada zaman itu tentu saja konteksnya Israel misalnya, mereka punya ladang, mereka punya ternak. Perpuluhannya dari mana? Ya dari hasil ladang, dari hasil ternak. Itu perpuluhannya. Dan perpuluhan itu untuk apa pemakaiannya? Misalnya kita bisa melihat di Bilangan 18, 21 ya. Persembahan perpuluhan itu gunanya adalah supaya diberikan ke bait Allah. Nah, konteksnya untuk apa? Untuk mensupport pelayanan orang Lewi. Ketika waktu itu orang Israel sudah ada di istilahnya sudah menjadi suku ya. Ya mereka sudah keluar dari tanah Mesir, butuh struktur, sudah ada tabut perjanjian, sudah ada struktur ibadat orang Israel. Jadi orang Lewi atau suku Lewi itu dikhususkan melayani Tuhan di bait Allah. Sementara suku lain itu ya mereka doing things ya. Nah, karena suku Lewi tidak melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya mereka, makanya ada support dari suku-suku lain untuk memberikan persepuluhan buat suku Lewi. Buat imam, buat para pekerja di bait Allah, imam besar, keturunan Harun dan sebagainya. Nah, cuman menariknya adalah banyak sekali kita pada saat ini berpikir bahwa ini menurut pemikiran kontemporer ya. Banyak orang berpikir perpuluhan tuh dimakan pendeta. Ya enggak, ya jujur lah gitu kan ya. Padahal sebenarnya dalam konteks Perjanjian Lama, perpuluhan itu tidak untuk semata-mata pelayan Tuhan. Kita bisa menemukan misalnya dalam Ulangan pasal 26 ayat 12, kita akan menemukan bahwa perpuluhan itu diberikan untuk pelayan Tuhan dan juga untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda, untuk orang-orang miskin yang tidak bisa makan, itu akhirnya mereka bisa makan di bait Allah. Karena ada persediaan makanan, makanya di Maleakhi 3 misalnya, Tuhan bilang ujilah aku, ya kan? Apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit? Berikan perpuluhan untuk apa? Supaya di rumahku ada makanan. Karena apa? Karena ada kewajiban bagi orang Israel untuk mensupport saudara-saudaranya yang lain. Bukan hanya pelayan Tuhan. Nah itu beberapa
detil yang mungkin kita terlewatkan. Ya, menarik ya. Jadi beberapa detil yang kita tidak pernah tahu selama ini di masa kita hari ini, bahwa itu konteksnya ada. Ya. Dan kalau kita lihat perpuluhan sebenarnya bukan saja dimulai atau menjadi perintah ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Misalnya juga kita menemukan bahwa perpuluhan itu dibayarkan oleh Abraham ketika Abraham berjumpa dengan Melkisedek. Ya, ketika Abraham baru selesai mengalahkan raja-raja ketika dia menolong Lot, lalu kemudian dia ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Melkisedek adalah Raja Salem, Raja Yerusalem. Abraham memberi persepuluhan. Yakub pernah memberi persepuluhan juga untuk Tuhan. Jadi persepuluhan itu adalah praktik keagamaan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Dan kemudian dipakailah ketika bangsa Israel sudah menjadi bangsa, keluar dari tanah Mesir, udah jadi satu bangsa yang besar. Praktik itu dilanjutkan untuk melakukan. Dasarnya apa? Menghormati Tuhan. Dasarnya apa? Menghargai Tuhan. Memberikan persembahan perpuluhan. Bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk Tuhan. Nah karena itulah makanya perpuluhan itu jalan gitu loh. Nah itu prinsipnya menghormati Tuhan. Nah itu mungkin kita bahasnya di perjanjian lama sampai di situ aja dulu. Wow, gitu ya. menarik sekali ya. Jadi Pastor Andre yang mungkin jarang didengar orang bahwa ternyata perpuluhan itu juga termasuk untuk anak yatim tadi. Betul. Dan untuk janda. Bahkan di dalam gini loh. Sebenarnya di dalam Israel itu kan makanya tadi saya bilang konteks. Konteksnya kenapa? Di dalam Israel, ya, di dalam kultur Israel itu ada yang namanya pernah dengar tahun Yobel. Iya. Tahun Yobel itu kan tahun ke-7, tahun pembebasan. Tahun Yobel itu dilakukan untuk apa? Mereka tuh melakukan ritual-ritual selama 7 tahunan. Perpuluhan itu yang diberikan khusus kepada pelayan itu sebenarnya cuma tahun ke-4 dan tahun ke-6. Wow. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-5 itu diberikan untuk memberi makan orang-orang miskin. Bukan semata-mata maksudnya ya memang cuma buat tahun 4, tahun 6 berarti orang Lewi ambil semua, bukan juga. Tapi maksudnya porsi-porsinya itu diberikan. Jadi kita mesti lihat bahwa perpuluhan itu tidak semata-mata untuk pelayan Tuhan loh sebenarnya. Perpuluhan itu adalah untuk supaya di rumah Tuhan ada makanan. Supaya orang yang tidak bisa makan, bisa makan. Orang yang kelaparan, yang gagal panen waktu itu, bisa makan. Tidak ada orang yang kelaparan di antara saudara-saudara Israel. Wow. Oke, Pastor Andre, jangan disimpulkan dulu perpuluhan itu wajib atau tidak, kita tahan dulu. Jadi Pastor Andre jelasin dari perjanjian lama, kita lanjut ke hal yang tidak kalah penting, Pastor, mengenai perpuluhan. Ada banyak kebingungan yang muncul seperti ini. Kan perpuluhan itu 10%. Nah, banyak orang nanya gini, 10% itu diambil dari gaji kotor atau gaji bersih gitu loh. Terus kalau misalnya dia dapat THR, apakah THR juga dipotong persepuluhan untuk diberikan kepada gereja misalnya? Nah, ini kan kebingungan kan. Terus mengeluh lagi. Kan sekarang kan ini kebetulan waktu kita lagi syuting, ini lagi masa-masa lapor SPT kan. Wah, lapor pajak. Sudah potong perpuluhan, pajak pajak penghasilan. Nah sebenarnya bagaimana Pastor untuk menjelaskan ini? Tentang 1/10 itu seperti apa sih Pastor? Ini isu saya ingat banget waktu saya masih remaja. Pemuda lah begitu ya di gereja. Oh udah ada pembahasan itu. Ini pembahasan abadi sebenarnya. Tapi thank you CGN TV udah bahas, udah angkat. Banyak orang tuh akhirnya berpikir gini, hitung-hitungan. Ada yang berpikir bahwa saya hitung dulu pengeluaran semuanya. Ya. Nanti waktu bersih yang mau masuk ke tabungan potong 10%. Kan gitu kan ya. Karena apa? Tanggungannya banyak Pak. Kan begitu kan ya. Tapi ada juga yang secara strictly mengatakan pokoknya ketika masuk, misalnya ya kalau gajinya bulanan misalnya ya. Masuk ke bulanan langsung potong 10% untuk Tuhan. Gak usah banyak cincong. Perdebatan ini adalah perdebatan yang sebenarnya kalau kita mau bilang masing-masing tuh punya perspektifnya dan punya argumentasinya. Kalau kita dengar-dengar kayaknya masuk akal gitu. Tapi sebenarnya perpuluhan ini adalah kita mesti melihat pada intinya tuh apa. Saya ingin supaya saudara-saudara, teman-teman ya tidak terjebak dalam hitung-hitungan. Karena apa? Karena perpuluhan itu sebenarnya kalau kita tanya, kenapa sih kita mesti kasih perpuluhan? Itu dulu yang kita mesti tanya. Kalau tadi di awal kita sepakat bahwa perpuluhan itu adalah penghormatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perpuluhan itu adalah bentuk kasih kita juga kepada orang-orang atau sesama kita.
Yang menurut saya perpuluhan seharusnya dipakai untuk pelayanan diakonia juga. Ya. Jadi perpuluhan itu sendiri sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk diri kita. Kenapa kita memberi persembahan? Buat saya perpuluhan dan persembahan itu 11-12. Kenapa kita memberi persembahan? Untuk saya memahami adalah kita memberi persembahan itu untuk melatih jiwa kita. Melatih jiwa kita untuk apa? Melatih jiwa kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup. Termasuk kepemilikan yang saya punya. Materi yang saya miliki. Nah kalau misalnya kita baca ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu berkali-kali mengkritisi orang-orang yang, kalau kita baca di PB, Tuhan Yesus itu banyak sekali ngomong tentang mamon. Tuhan Yesus banyak sekali ngomong tentang cinta akan uang. Kenapa? Karena itu natur kita. Kita tuh manusia hari ini kan, siapa sih yang bisa bilang kita tuh hidup butuh uang. Kita hidup itu butuh uang dan bahkan kita bisa bilang hampir semua orang hari ini cari uang. Karena apa? Karena kita berpikir dengan uang kita bisa hidup. Dengan uang kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan keamanan atau jaminan. Tapi kalau kita lihat misalnya Tuhan Yesus kritik ya misalnya, ngomong soal masalah uang, Tuhan Yesus bilang dalam perumpamaan di Lukas pasal 12 tentang orang kaya yang bodoh. Tuhan Yesus waktu itu mengatakan ada orang kaya yang punya hartanya banyak. Lalu kemudian apa? Dia mengatakan, apa yang aku lakukan ya? Ya udah, aku bikin lumbungku supaya lebih besar lagi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Hai orang yang bodoh, malam ini juga jiwamu diambil. Lalu untuk apa hartamu kau kumpulkan? Nah, ini lagi ngomong tentang apa sih? Ini lagi ngomong tentang orang yang cuman mencintai dirinya. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak mencintai diri? Bagaimana caranya supaya kita tuh tidak terus-menerus terhanyut dengan cinta diri, cinta akan uang? Caranya adalah memberi. Wow. Jadi perpuluhan atau persembahan itu tuh sebenarnya adalah cara Tuhan untuk melatih jiwa kita supaya jangan kita cinta dunia, cinta uang. Jadi perpuluhan itu adalah latihan jiwa sebenarnya. Di satu sisi secara pragmatis perpuluhan itu untuk mendukung pelayanan. Perpuluhan itu untuk mendukung supaya ada orang yang misalnya tidak beruntung atau dalam kesusahan bisa dibantu. Atau pelayanan bisa berjalan. Operasional gereja tetap jalan misalnya. Tapi di sisi yang lain bagi si pemberi perpuluhan itu tuh melatih jiwamu supaya kamu tidak cinta diri. Melatih jiwamu supaya kamu tidak rakus. Dengan memberi, sakit gak? Sakit, rugi. Orang kan bilang begini, perpuluhan tuh begini. Misalnya kita gajinya 1 juta, perpuluhannya 100.000. 100.000, keluar 100.000. Mudah atau tidak? Tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah, dia fase-fase awal apalagi masih kere kan begitu kan ya, masih pelit-pelitnya kan. Saya ingat banget ada masa di mana pernah waktu zaman mahasiswa saya makan 1 hari 2.000 perak. Itu biaya makan saya 1 hari. Wah benar-benar survive begitu. Memberi 100.000 dengan 1 juta itu kayak oke, tapi kita masih bisa melakukannya. Tapi menariknya nih manusia nih. Ketika misalnya kita sudah dapat 5 juta. Makin gede. Perpuluhannya 500.000. Keluarnya enak? Masih lumayan, masih enak nih. Masih enak karena wah kita masih punya uang untuk kita bisa pakai. Itu menariknya ada satu titik tertentu kita tuh keluar perpuluhan tuh enak aja. Masih oke lah. Tapi ketika makin gede lagi, 10 juta. Keluar perpuluhannya 1 juta. Masih bisa? Mungkin masih bisa. Naik lagi 100 juta. Perpuluhannya berapa? 10 juta. 10 juta. Mulai mikir. Wah perpuluhan kok 10 juta ya. Gitu ya. Kok enak sekali nih perpuluhan saya 10 juta. Nanti misalnya naik lagi 50 juta 500 juta perpuluhannya 50 juta. 1 miliar perpuluhannya 100 juta. Mulai kita hitung-hitungan. Nah gini. Makanya jangan terjebak pada hitung-hitungan. Bahkan saya percaya bahwa perpuluhan itu kalau orang bilang 10% itu dari gaji pokok atau dari udah ini. No. It's about seberapa kamu serius mau melatih jiwa kamu supaya cinta Tuhan. Wow. Makanya perpuluhan itu sebenarnya kalau kita hitung-hitung bukan 1/10 harusnya. Perpuluhan itu sebenarnya haruslah sepenuh hidup kita. Bukan masalah uang doang. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, maka saya kira it's more than that. Kayak begitu. Kayak misalnya kita, kayak orang lagi jatuh cinta lah.
Kalau kita lagi jatuh cinta sama seseorang misalnya, apakah kita hitung-hitungan? Budget pacaran saya segini. Ya bagus juga, tapi maksudnya karena kita cinta, kita mampu memberi lebih banyak. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan hitung-hitungan itu menurut saya. Tanyakan sama diri sendiri. Seberapa besar engkau mengasihi Tuhan? Wow. Menarik tadi Pastor Andre bilang bahwa perpuluhan justru melatih kita untuk tidak cinta uang tadi ya. Dan itu satu kesempatan yang besar juga. Dan saya pernah baca Pastor satu buku bilang begini, kalau kita mau hitung-hitungan perpuluhan, bahkan dikatakan dalam buku itu, orang Yahudi itu ketika mereka memberikan perpuluhan itu benar-benar semua gitu. Jadi dalam buku itu dikatakan, kalau misalnya ada seseorang misalnya taruhlah dikasih roti gitu kan. Nah itu perpuluhannya juga diambil dari situ. Kalau mau hitung-hitungan sebegitu detailnya. Jadi roti itu berapa harganya kita harus cek gitu loh. Misalnya harganya 10.000, ya berarti kita harus kasih 1.000 tambahan perpuluhan kita. Jadi kalau mau dihitung semua harus benar-benar detail. Sehingga memang apa yang Pastor Andre tadi sampaikan bahwa ini bukan bicara hitung-hitungan tapi bicara bagaimana kita merelakan hati karena kita mengasihi Tuhan. That's the point. Menarik sekali Pastor. Nah Pastor Andre sebenarnya pertanyaan yang inti itu, jadi sebenarnya orang Kristen wajib nggak sih memberi perpuluhan? Nah ini ditahan dulu Pastor Andre. Jangan dijawab dulu karena saya percaya semua sahabat Bible Study juga pasti pengen dengar nih jawabannya. Jadi gue wajib nggak sih memberi perpuluhan? Nah sahabat Bible Study, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pastor Andre di part berikutnya dari episode ini. Jadi jangan kemana-mana, nantikan part berikutnya dari episode tentang perpuluhan. Akhirnya saya Roni Sitorus dan Pastor Andre Tunggal pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.